Teman-teman, tindakannya apa? Perhatiin nggak? Ayat yang kedua berkata tentang pujian dari pria. Ayat yang ketiga dan keempat itu bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Ayat yang ketiga dan keempat bicara tentang apa itu? Apa? Pujian. Betul nggak? Ketika pria memuji wanita di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah validasinya, ketika pria memilih untuk memuji, ketika pria memilih untuk bertingkah laku positif, ketika pria akhirnya ingin membangun sang istri, apa yang terjadi? Istrinya ngapain? Ngikutin. Istrinya ngikutin. Dia juga memuji, perhatiin nggak? Memuji juga. Seperti pohon apel dan sebagainya. Ini saya nggak bisa bahas gitu. Jadi perhatiin nggak? Dibalas juga. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon kayu. Yang lain itu cowok-cowok lain itu pohon-pohon kayu, sama-sama pohon. Tapi mereka pohon kayu, tapi kamu hanya pohon apel. Perhatiin ya. Lalu berikutnya pohon apel itu seperti apa? Dikasih tahu. Kamu melindungi aku. Kenapa? Karena aku duduk di dalam bayangan pohon apel itu. Kamu itu seperti pohon apel yang memberikan perlindungan buat aku. Yang memberikan keteduhan. Yang memberikan aku validasi. Yang memberikan aku cinta. Yang memberikan aku kehangatan. Betul ya? Betul nggak teman-teman? Ini bukan saya ngomong loh. Alkitab, ya kan? Bukan hanya bayangannya yang dipuji, tetapi juga apa, saudara sekalian? Dan buahnya. Bukan hanya bayangannya, tetapi juga buahnya yang begitu luar biasa. Perhatiin nggak? Ketika kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, kita memberikan pujian, apa yang wanita lakukan? Mereka ngikutin, betul nggak? Memberikan pujian. Nah, begitu pula sebaliknya. Saya mau kasih lihat ini. Begitu pula sebaliknya. Perhatiin nggak? Di dalam Kejadian 3 ayat 13. Iya kan? Jadi dikasih tahu dulu kepada Tuhan tanyakan dulu kepada itu kan ya. Tuhan tanya dulu kepada Adam dalam Kejadian 3. Kenapa kamu makan buah ini? Betul ya? Adam ngomongnya apa? Yang sebelah kanan. Manusia itu menjawab apa? Iya. Perhatiin nggak? Ini pria dulu loh. Iya kan, pria yang ditanya. Ketika pria ditanya sama Tuhan, apa yang dia lakukan? Apa saudara sekalian, apa yang dia lakukan? Dia menyalahkan wanita. Perhatiin nggak? Ada kata apa? Perempuan. Dia bukan hanya salahin perempuan yang engkau, salahin Tuhan. Lalu berikutnya perempuannya disebut berapa kali? Perempuan. Yang kedua, dialah. Sebetulnya dalam bahasa Ibrani-nya itu ada 2 kata dia. Ada kata perempuan. Jadi di dalam bahasa Ibrani, saudara sekalian, itu sebetulnya dia dalam ayat ini, dia mengacu kepada 3 kali kata perempuan. Dia, ada 3 kali. Jadi 3 kali dia nyalain wanita. Dan terakhirnya apa? Maka ku makan. Betul ya? Itu yang dikatakan oleh pria. Terus kemudian Tuhan bertanya kepada wanita, apa yang kamu lakukan? Jawab perempuan itu mengatakan apa? Perhatiin nggak kata-katanya sama? Yang terakhir. Maka ku makan. Bukan hanya kata-katanya sama, tapi teknik cara ngomongnya juga sama. Salahin dulu orang lain, baru ke dia sendiri. Aku itu korban dari keadaan. Hawa ini belajar dari siapa? Hawa ini belajar mengatakan seperti ini, belajar dari siapa? Dari Adam. Kesimpulannya apa? Laki-laki, hati-hati loh. Karena wanita bisa belajar memberi pujian dari laki-laki. Dan wanita bisa belajar negatif. Bisa belajar playing victim gitu loh. Aku itu korban, ya kan? Aku ini korban, pintar cari alasan. Itu dari mana? Laki-laki juga loh. Hati-hati laki-laki sebagai kita kepala keluarga. Hati-hati laki-laki sebagai pemimpin. Hati-hati laki-laki sebagai suami. Karena apa? Tindakan kita, negatif atau positif, itu akan ditiru oleh pasangan kita. Ini buktinya loh, bukan saya ngomong ya. Ini Alkitab. Sekali lagi saya cuma kasih Alkitab doang. Simple kan? Ya kan? Saya simple gitu. Saya nggak pakai teori-teori hanya pakai Alkitab. Di dalam Kidung Agung, wanita itu, istri itu, pasangan itu bisa positif. Kenapa? Karena dia belajar dari suaminya. Dan di sini dalam kitab Kejadian, dia bisa negatif, belajar dari siapa? Suaminya. Ini dia hati-hati. Jadi saudara ngecek. Selama ini, ibu-ibu ya, cek. Saya belajar sikap saya seperti ini, ngegas. Saya belajar sikap saya itu negatif seperti ini. Saya belajar bertele-tele, muter-muter, banyak cari alasan. Saya belajar dari siapa? Dari orang tua saya, apa jangan-jangan dari suami saya? Karena suami saya tunjukinnya tiap hari kayak gini terus. Saya gampang emosian, itu dari keluarga saya apa dari suami saya? Jangan-jangan dari suami saya yang kasih saya teladan. Coba perhatikan baik-baik. Coba istri berpikir nanti. Saya bisa seperti ini kenapa? Dan suami juga pikirkan.
saya berikan teladan apa yang buruk kepada istri saya? Nah ini dia. Teladan buruk apa dan teladan positif apa? Coba perhatikan, karena ini menular, Pak. Positif menular dan negatif pun juga menular. Ngerti ya teman-teman ya? Nah itu, sampai sini jelas ya. Itu tentang sesi 1 yang saya belum jelaskan. Ya kan, biar saya skip nih, biar cepat. Ya kan? Lalu berikutnya. Ingat ya, tadi kita masuk ke sesi 2. Ada hal yang saya belum sampaikan, saya mau sampaikan sekarang. Tadi ayat pasal 6 ayat yang ke-1, ingat nggak ada 3 pribadi yang disampaikan. Yang pertama, ketika berkenaan dengan sang pria, sang suami, itu berkenaan dengan apa? Hah? Iya, ini ayat 1. Di manakah kekasih engkau telah pergi? Itu menyatakan apa? Ingat nggak? Apa namanya? Teman-temannya ini, komunitasnya ini, teman-teman gosipnya ini memberikan apa? Betul, keraguan kepada suami, betul. Lalu itu keraguan kepada suami. Terus kepada wanitanya ngapain? Memberikan pujian, betul ya? Lalu berikutnya yang ketiga, kepada diri mereka sendiri, komunitas gosip nih, tim gosip. Iya kan menarik ya, di gereja itu bukan hanya punya tim WL, tapi juga punya tim gosip. Nah ini dia, tim-tim gosip ini. Tim gosip ini ngapain? Mereka memberikan, kebaikan gitu, perhatiin ya. Tapi saudara gini, kalau saudara sebagai laki-laki ketemu orang seperti ini, tim seperti ini, saudara bilang apa kepada istri? Hah? Nggak usah ikut lagi, betul ya? Ngapain kamu ikut teman-teman dia lagi? Ya kan? Negatif, berikannya hal-hal yang negatif, meragukan, merusak hubungan kita. Buat apa kamu bergaul sama mereka lagi? Betul ya? Amin, saudara sekalian, setuju? Laki-laki? Wih, luar biasa. Blok kontak mereka. Jangan masuk persekutuan mereka lagi. Jangan gabung komunitas mereka lagi. Amin, saudara sekalian? Wih, tegas sekali laki-laki ini. Jangan biarkan mereka menjadi ular yang merusak hubungan kita. Wanita-wanita ini. Amin, saudara sekalian ya. Coba kita perhatikan baik-baik ini yang saya belum jelaskan tadi. Inilah laki-laki yang bagus. Coba. Mulai dari kata putih-putrinya sebelah kanan. Coba dikatakan apa coba? Coba satu orang mau coba sampaikan kata putih-putrinya. Ada? Putih-putrinya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujanya. Perhatiin nggak? Meskipun laki-laki ini sudah ditikam, ditusuk dari belakang sama teman-teman sang wanita, saya mau tanya, laki-laki ini berkata positif apa negatif? Nah itu dia, menarik nggak? Ini baru bos, ini baru pemimpin yang bagus. Ini baru kepala keluarga yang tidak mudah terkontaminasi, yang tidak mudah dipancing, yang tidak mudah runtuh karena kata orang. Tetap meskipun orang lain jelekin dia, ingin menghancurkan relasinya, ingin menghancurkan pernikahannya, tetap apa? Ngomongnya positif. Teman-teman kamu perhatikan deh, teman-teman kamu melihat kamu dan menyebut kamu apa? Berbahagia. Tetap positif. Perhatiin nggak? Dia nggak marah, dia nggak emosi. Ah itu dia. Wanita belajar. Inilah suami yang saya mau ikuti. Inilah suami yang saya mau teladani. Inilah suami yang saya mau belajar dari dia. Kenapa? Meskipun dia dihina, meskipun dia difitnah, meskipun dia dihancurkan, tetapi apa? Tetap masih bisa berkata positif. Bahkan tentang teman-teman saya. Biasanya kita berkata negatif kepada apa? Teman-teman istri kita. Kamu gak usah bergaul sama dia lagi deh. Tapi enggak loh. Dia masih bisa apa? Positif. Ini dia saudara sekalian penting. Saudara sudah ada positif belum kepada orang yang sudah melukai hati saudara? Saudara sudah masih bisa positif belum memberkati ular-ular yang mencoba menghancurkan pernikahan saudara? Saudara masih bisa positif tidak saudara sekalian? Mencurahkan berkat bagi mereka yang menghina relasi saudara. Masih bisa nggak saudara sekalian? Oh itu berat saudara sekalian. Makanya, ini kitab Kidung Agung. Keren nih saudara sekalian ya. Ini masuk di sini saudara sekalian. Oke, ini tentang sesi kedua, review ya. 1, 2 kan berbeda. Ini yang tadi belum dengar kan? Nah sekarang saya masuk ke 3. Karena saya cuma punya waktu, nah ini saya nggak bahas nanti. Karena saya hanya punya, apa teman-teman? Hanya punya waktu sekitar 50 menit lagi. Betul kan ya? 50 menit, oke. Jadi saudara sekalian, ini menarik. Kita langsung mulai aja dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima, siapa yang mau bacakan ini?
Siapa yang mau bacakan ayat yang kelima di sini? Siapa? Siapa yang mau bacain ayat yang kelima? Baca lagi. Ayat yang kelima A. Sebelah kiri. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Ya. Perhatiin saudara sekalian, ini menarik ya. Pasal 6 itu berbicara tentang siapa? Tadi yang komporin itu, teman-temannya siapa? Wanita kan, komporin. Terus menariknya meskipun dikomporin, tetap wanitanya itu apa? Percaya. Kenapa dia bisa percaya? Karena adanya komunikasi dan keterbukaan, maka dia bisa percaya. Dan ketika wanitanya ini bisa percaya begitu penuh kepada sang suami, apa yang suami lakukan? Dia memuji. Bukan hanya memuji istrinya, tetapi juga apa? Tidak berkata negatif kepada teman-temannya yang menghina dia. Ngerti ya? Lalu berikutnya, meskipun saudara sudah baik, betul nggak saudara? Pernah nggak ketemu orang kayak gini? Meskipun saudara sudah baik bersama dengan komunitas saudara, saudara sudah baik dengan teman-teman saudara, saudara sudah memberkati mereka yang menghina saudara, tapi tetap aja mereka masih hina saudara. Ada nggak? Nah itu, ngalamin ya. Nah ini dia saudara, udah dibaikin di pasal 6, pasal 8 dikatakan apa? Siapakah dia yang muncul? Mereka sama-sama ngomong. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar kepada kekasihnya? Siapa yang ngomong ini? Ini lebih parah ya. Dikomporinnya lebih parah. Tadi dibilang, kemana suami kamu pergi? Sekarang bukan hanya dikomporinnya kemana suami kamu pergi, tetapi dikomporin siapa? Siapa wanita itu? Dia bersandar loh, dikomporin ya, ini udah selingkuh gitu loh, ada bukti. Saudara pernah ketemu orang seperti ini nggak? Nah ini dia, makin kita benar, makin kita dijahatin. Makin kita setia, makin kita dianiaya. Semakin kita benar, semakin dia memberikan fitnah. Nah ini dia. Siapa yang bersandar, bahkan bersandar lagi. Ada wanita, bukannya wanita biasa, tetapi dia bersandar kepada kekasihnya. Ada yang ngalamin ular-ular seperti ini, yang lebih parah. Kita sudah menang, tapi tetap dia masih lebih jahat lagi. Ada saudara sekalian? Nggak ada ya? Puji Tuhan kalau nggak ada. Oh kalau nggak ada puji Tuhan saudara. Karena ini, kalau saudara punya komunitas seperti ini, mau ini berat. Ya, kan? Tapi yang menariknya apa? Apa yang dikatakan oleh sang wanita? Apa yang dikatakan sang wanita, saudara sekalian? Dikatakan apa? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Engkaunya itu siapa? Kekasihnya laki-laki. Di sanalah, siapa? Jadi dia bisa kasih jawaban. Itu bukan selingkuhannya. Itu siapa? Mamanya. Ngerti nggak saudara sekalian? Ini penting saudara. Jadi ketika ada orang yang bicara buruk tentang pasangan saudara, ketika ada orang yang berkata buruk kepada suami saudara, ketika ada orang yang berkata buruk kepada istri saudara, saudara harus tahu, benar-benar tahu siapakah suami saudara dan bisa memberikan jawaban yang baik. Nah ini dia. Iya kan? Ternyata di situ bukan orang lain, bukan selingkuhannya, tetapi ibunya. Iya kan? Di situ saudara sekalian. Ini menarik ya. Nah itu di ibunya, dia kasih klarifikasi. Jadi setiap ada ular yang datang, ini dia menarik. Jangan sampai ular yang datang dari luar itu memecah belah keluarga saudara. Jangan sampai ular yang datang dari luar itu akhirnya membuat panas di dalam keluarga. Jangan sampai ular yang datang menggigit dari luar akhirnya apa? Mencederai pernikahan saudara. Enggak, jangan. Saudara harus kuat di dalam, harus benar-benar kuat. Nah ini dia. Dan dia kasih tahu, itu ibunya. Dan menariknya apa? Aku membiarkan engkau mencintai ibumu karena dia melahirkan engkau. Silakan. Iya kan? Dia mengatakan apa? Silakan ibumu mengasihi engkau. Jadi saudara, seorang istri yang baik jangan menghalangi relasi antara itu. Pilih aku atau pilih ibumu. Ngeri kali. Berat saudara, berat. Kalau orang Chinese dibilang begitu, kebanyakan kita pilih ibu. Nggak biasanya. Tapi ini berat saudara, jangan buat sampai suami itu harus memilih. Tapi buatlah suami itu nyaman. Dikompor-komporin, mau dia didomba, mertua dengan menantu. Tapi menantunya tetap kokoh. Ibunya, silakan. Iya kan? Ia telah mengandung engkau. Ia telah melahirkan engkau. Dia ngakuin, silakan. Engkau mengasihi ibumu nggak masalah. Dia membiarkan, dia mendukung. Sang suami mencintai istrinya. Tapi dia ada apa? Permintaan, betul nggak? Dia mendukung, tetapi ada permintaan. Permintaannya apa? Taruhlah aku. Kesimpulannya apa? Engkau boleh mencintai ibumu, tapi cintai aku juga. Betul kan? Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, materai yang tidak terlepaskan. Taruh aku. Aku tahu engkau sekarang masih mengutamakan mama kamu, nggak masalah. Tapi jangan lupa tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Tetap bersama dengan aku. Iya kan? Kenapa dikasih tahu?
Karena cinta kuat seperti maut. Nah itu dia, hati-hati saudara sekalian. Karena cinta kuat seperti maut. Dikatakan itu dia. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Hati-hati saudara sekalian kalau orang sudah jatuh cinta. Nah itu dia. Itu nggak ada yang bisa ya memisahkan. Tetapi menariknya apa? Meskipun tidak ada yang bisa memisahkan, ini dia wanita yang baik nih. Meskipun dia dikompori, meskipun dia jatuh cinta sekali dengan suaminya, apa yang dia lakukan saudara sekalian? Tapi dia masih bisa mendukung suaminya bersama dengan ibunya, mengasihi silakan. Meskipun dia bilang, cinta itu kuat seperti maut. Lalu berikutnya dikatakan apa? Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberikan segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Kesimpulannya apa? Untuk cinta, dia akan rela habis-habisan. Dia rela kekurangan. Betul nggak? Saudara pernah nggak ketemu orang seperti ini? Demi cinta, dia rela habis-habisan. Kerja, uangnya semua dikasih untuk keluarganya. Bahkan dikatakan apa? Meskipun sudah dihina oleh keluarganya, meskipun sudah dihina sama komunitasnya, tetap dia mencintai pasangannya. Ini dia. Saudara seperti ini. Oke, sampai sini ada tanggapan nggak? Saudara? Kalau nggak ada tanggapan, saya skip ini ya, bagian ini. Karena kalau saya mau jelasin, ini cukup panjang. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Philip. Di sini saya ingin membahas masalah tentang aku adalah suatu tembok dan buah ada seperti menara. Di sini kita tadi masalah orang tua ataupun yang melahirkan kita. Di sini kita banding terbalik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kadang ada orang tua kita malah tidak sepadan dengan menantu, berbeda. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, orang tua adalah sebagai panutan kita karena dia melahirkan kita. Dan di sini disebutkan di Kejadian ataupun di pada perempuan itu bahasanya dia adalah mengasihi anaknya laki-laki. Kadang di sini di kehidupan yang nyata, kadang menantu itu malah dibenci oleh mertuanya. Nah itu kejadian di dunia yang nyata sekarang ini. Kalaupun di menurut Alkitab di sini memang benar, tapi kejadian kehidupan kita sehari-hari itu berbanding terbalik. Jadi itu gimana caranya supaya kita berbebas dari mertua mungkin yang tidak setuju waktu kita berumah tangga atau mungkin dari awal di situ mungkin, maka bisa muncul persediaan antara menantu dan orang tua ataupun anak dan orang tua di situ. Mungkin itu saya bisa jelaskan, Pak. Terima kasih Pak. Nanti saya akan jawab langsung Pak di dalam ending, di dalam ending sesi 3. Ending sesi 3 saya akan kasih tahu. Ini semua saya yakin saudara-saudara sekalian belum pernah mendengar ini. Endingnya Pak. Endingnya ini penting. Nanti saudara siap-siap ya. Siap-siap mendengarkan endingnya Pak. Saya simpan untuk terakhir. The best biasanya for the last. Lanjut ya Pak ya. Kalau ada pertanyaan lagi lanjut. Lalu berikutnya, tantangan berikutnya adalah tadi ularnya adalah tadi Hidup Aku pasal 8 ayat yang kelima. Tantangannya dari mana? Komunitas yang lain yang makin jahat. Lalu berikutnya sekarang kemana saudara sekalian? Ayat 8 dan ayat 9 itu siapa? Siapa yang ngomong? Kami mempunyai seorang adik perempuan. Siapa yang ngomong itu? Kami mempunyai seorang adik perempuan. Itu siapa yang ngomong? Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang harus kami perbuat dengan adik perempuan kami? Ini ngomong siapa? Laki-laki. Siapanya Pak laki-laki? Betul. Jadi itu bisa dibilang abang. Beda. Jadi ini keluarganya. Jadi saudara gitu kan? Ini saudaranya siapa namanya? Sang perempuan ini. Jadi ya kan? Jadi perempuan ini itu dilindungi banget. Betul ya saudara-saudara? Kalau kita punya anak perempuan, saudara perempuan satu-satunya, itu akan kita lindungi banget. Ya kan? Nggak boleh. Nah ini tantangannya dari mana saudara sekalian? Ternyata kalau kita pelajari pasal 2, pasal 6, pasal 8, tantangannya dari mana? Pertama, dari diri pasangan itu sendiri, betul ya? Pasal 2. Lalu berikutnya yang kedua,
dari mana? Komunitas. Itu pasal 6, pasal 8. Lalu berikutnya pasal 8 dikatakan apa? Bukan hanya dari dirinya sendiri, bukan hanya dari teman-temannya, komunitasnya, tetapi juga dari mana? Yang ketiga, keluarga. Nah itu dia Pak. Banyak Pak, ini kisah nyata. Jadi, ini realita Pak. Ya kan saudara, pernikahan mungkin cuma masalah dari komunitas, mungkin masalah dari diri sendiri. Mungkin ada yang dari keluarga, tapi ini tiga-tiganya. Ada nggak saudara-saudara yang mengalami ketiga hal ini? Langsung. Ada saudara, pernikahan saudara mengalami 3 tantangan dari diri sendiri, teman-teman, komunitas, dan juga keluarga. Semua menolak. Ada saudara sekalian? Ada, biar kita dukung doa. Biar kita bantu pulihkan gitu. Nah ini tiga-tiganya saudara sekalian. Ini Pak, ini lebih berat Pak. Bapak mungkin hanya mengalami keluarga ya, ini tiga-tiganya Pak. Teman-teman ibu tidak suka dengan Bapak. Gitu loh. Ah ini dia Pak, tiga-tiganya Pak. Nah ini Pak. Yang menariknya apa? Meskipun dia wanita ini, nah ini menarik nih. Sekarang pindah ke wanita. Meskipun wanita ini punya 3 tantangan, punya tiga tantangan nih. Tantangan dari dirinya sendiri, tantangan dari komunitasnya, tantangan dari keluarganya. Apa yang dilakukan? Dengar baik-baik ini. Oh ini mantap ini. Dengar baik-baik. Dan saya pengen saudara memperhatikan ayat 11 dan 12. Perhatikan baik-baik. Alkitab itu harus dibaca dengan pelan-pelan. Perhatikan baik-baik, renungkan, dan kita gali sama-sama. Coba siapa yang mau baca ayat 11 dan ayat 12 ini. Dan perhatikan baik-baik. Setahu saya ya, orang Batak ini merupakan salah satu orang yang paling terpintar. Ketika saya lihat ya, sangat kritis gitu. Makanya mereka kan banyak pengacara kan. Gitu, karena mereka luar biasa sekali itu. Logikanya. Ah ini dia. Siapa yang mau itu? Silakan. Ayat 11, 12 ya. Di situ aja Salomo. Salomo mempunyai kebun anggur. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal-Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punya sendiri ada di hadapanku. Bagi pula 1.000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Terima kasih. Apa yang saudara perhatikan dari sini? Apa yang saudara perhatikan? Ayo pikir baik-baik ini. Ini harus diperhatikan, dia menjenasikan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal-Hamon. Kebun anggurnya Salomo itu diserahkan ya kan kepada para penjaga. Dan ketika diserahkan kepada para penjaga, masing-masing penjaganya itu, ya kan? Masing-masing penjaganya itu ketika yang bekerja untuk Salomo, mereka itu memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya Salomo. Jadi mereka bayar, bayar 1.000, ya kan? 1.000 kepada Salomo. Kebun anggurku sendiri, itu ayat yang ke-12 sekarang ya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo. Dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Apa? Gimana Pak? Silakan Pak. Kebalikannya keterangan tadi, yang penjaga yang bayar, kalau ini yang penjaga malah dibayar. Betul Pak. Kenapa Pak? Coba kenapa Pak? Betul Pak. Itu observasi yang bagus. Karena dia sudah punya banyak, dia sudah cukup gitu. Jadi saudara 1.000 itu nggak menambah apapun bagi dia gitu. Oke. Ada ingin mencoba? Oke. Jadi saudara sekalian ini perhatiin. Sebetulnya dari sini kita bisa melihat bagaimana karakter seorang wanita. Betul nggak? Karakternya apa? Dia punya kebun sendiri, apa yang dilakukan? Dia kerja sendiri. Perhatiin nggak? Dia punya kebun anggur sendiri, dia sendiri yang kerjain. Dia nggak malas. Saudara sekalian. Wah ini menarik nih. Dia bisa aja suruh para penjaga, tetapi dikatakan apa? Enggak, ini kebunku sendiri. Ketika Raja Salomo itu minta orang lain yang merawat kebunnya, aku enggak, aku clean sendiri. Perhatiin nggak saudara sekalian? Ini merupakan wanita yang rajin. Saudara, bukan hanya dia terpercaya, tapi juga wanita yang rajin. Saudara sekalian perhatiin ya. Aku punya kebun sendiri dan aku yang bekerja sendiri. Bahkan dia katakan apa? Bahkan dia kasih apa? 1.000 keping kepada siapa? Bahkan Salomo nggak ngerjain kebunnya dia. Salomo nggak jagain kebunnya dia. Dan Salomo bukan pemilik dari kebun anggur wanita ini. Tetapi dia kasih 1.000 kepada Salomo. Kenapa? Nah ini dia. Banyak penafsir. Ini menarik. Dengar baik-baik ya. Ini ilmu yang mahal. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa Salomo mencoba untuk memikat wanita ini. Ngerti ya?
mencoba memikat wanita ini dan mengambilnya dari siapa? Gembala. Sebetulnya pengantin pria yang dicintai oleh wanita ini adalah pria biasa-biasa saja. Gembala saja. Coba saya mau tanya. Kalau saudara wanita-wanita dikejar oleh siapa? Raja Salomo. Kalau lah Pangeran Charles dengan Raja Salomo kan. Raja Salomo aja, gelasnya aja emas. Emas aja tuh gelas gitu loh. Itu bukan, itu kayaknya sampai sendoknya aja emas, semuanya emas semua. Begitu besar kekayaannya, begitu besar namanya, dan begitu berhikmat, begitu terkenal. Kalau seorang Raja Salomo mengejar saudara, gimana? Pasti kan? Langsung kan, udah gak mikir lagi gitu kan. Udah gak mikir lagi, udah buta gitu kan. Iya kan, udah punya kekayaan, udah punya jabatan, udah punya hikmat, udah punya tentara, udah punya segala-galanya. Ngejar wanita ini. Goyang, bukannya goyang, tumbang Pak. Bukannya goyang, udah langsung jatuh. Gitu kan. Tapi menariknya apa? Dia mengatakan apa? Enggak, biarkan. Kamu gak perlu mengurus kebun anggur aku, Salomo. Kamu gak perlu kirim penjaga untuk menjaga kebun anggur aku, gak perlu. Aku sendiri yang jaga. Bahkan aku kasih kamu 1.000. Padahal Salomo gak ngapa-ngapain, dia bilang, aku bisa kasih kamu 1.000 dan aku bisa kasih 200, tambah lagi. Salomo cuma bayar 1.000, tapi dia bayar berapa? 1.200. Dia bayar Salomo 1.000, kasih upeti silakan saya bayar 1.000, pajak silakan 1.000, dan 200 saya kasih penjaga yang tidak pernah jaga kebun anggur saya. Wanita yang indah adalah wanita yang setia. Mahal wanita itu. Maka kita asal mengatakan siapa? Siapakah kita bisa menemukan manusia yang setia? Mahal. Kesetiaan itu lebih mahal daripada siapapun. Apapun juga. Nggak bisa beli. Salomo pun aja tidak bisa beli kesetiaan. Dan ini sebetulnya wanita yang saya cari. Gitu dulu ya. Sampai sekarang juga. Saya carinya wanita yang setia. Gitu. Karena kesetiaan itu paling mahal. Raja Salomo aja tidak bisa membeli kesetiaan. Tapi kalau ada Raja Salomo bisa memberi kesetiaan saudara, laki-laki dan perempuan, habislah saudara. Pernikahan itu pasti hancur. Karena kesetiaan saudara, pernikahan saudara, cinta saudara bisa dibeli. Tapi di sini enggak. Dia meskipun miskin, tapi dia bangga dengan kemiskinannya. Bukan karena dia ini, tapi dia bangga dengan kesetiaannya, dengan kesuciannya, dengan kekudusannya. Aku milik pengantin priaku. Meskipun pengantin priaku itu adalah seorang gembala. Nggak punya apapun. Tapi aku tetap mencintai dia dan aku konsisten. Aku mau berusaha, aku mau berkorban. Demi dia aku mau mendukung 100% untuk suami aku. Haleluya gitu kan. Tapi ini kisah nyata saudara, perhatiin nggak? Ini Pak, ini lebih berat Pak. Kalau istri Bapak dideketin oleh Raja Salomo Pak. Lebih berat Pak, lebih nangis Pak. Udah dideketin apa? Raja Salomo. Terus istrinya juga memilih masalah pribadi kan. Terus teman-temannya istrinya nggak setuju. Ngapain kamu sama orang ini? Gembala doang. Ngapain sama karyawan biasa doang? Punya usaha, usahanya masih level nasional. Iya kan? Buat apa? Terus keluarganya nggak setuju juga lagi Pak. Mau direkrut sama raja. Kalah Pak. Udah Pak. Udah. Ini lebih berat Pak. Bapak kalau masih berpikir, ini ideal. Lebih berat ini Pak dari kehidupan bapak-bapak. To be honest loh. Ini yang deketin ini bos. Raja. Yang punya segalanya. Ini secara level internasional. Dia penguasa dunia waktu itu. Nah ini Pak. Lebih berat Pak. Tapi dia tetap memilih siapa? Nah itu dia. Tetap dia memilih siapa? Nah ini dia. Wanitanya mengatakan apa? Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kesimpulannya apa? Datang. Aku pengen lihat kamu meskipun kamu gembala. Aku pengen lihat kamu meskipun kamu lemah. Aku pengen lihat kamu meskipun kamu pekerjaannya memalukan. Aku pengen lihat kamu meskipun kamu itu minoritas. Aku ingin lihat kamu bersama dengan kamu meskipun kamu orang yang sederhana. Aku mau bersama dengan kamu. Saudara ada nggak? Masih bisa nggak kita mendapatkan wanita seperti ini di dunia? Yang punya 3 tantangan Pak. Pribadi, teman-teman, komunitas, keluarga, plus tantangan apa? Raja Salomo. Siapakah Raja Salomo saudara? Dan siapakah Ratu Sheba kita, pria-pria? Kalau saudara ketemu pria-pria kan, ketemu cewek yang luar biasa kayaknya segala macam, saudara gugur nggak? Teman saya aja Pak, ini hamba Tuhan loh Pak, di Amerika Serikat ya, gugur Pak imannya. Kenapa? Dia nikah dengan wanita dia nggak suka Pak. Kenapa? Kenapa dia nikah sama wanita dia nggak suka untuk dapat apa? Untuk dapat apa? Green card. Green card ya. Kalau nikah sama orang Amerika dapat green card langsung. Demi green card, padahal nggak kaya loh. Cuma untuk dapat green card bos.
Dia mengorbankan masa depan dia. Dia mengorbankan selera dia. Cinta mengubah segalanya. Bukan cinta mengubah segalanya, tapi green card. Amerika, keluarga negara Amerika mengubah segalanya. Saudara, ini baru hanya sekedar wanita biasa. Saudara bisa dibeli. Saudara lihat, ada yang mengalami pergumulan seperti ini, seberat ini, wanita ini? Nggak ada kan Pak ya? Jangan, nggak ada. Gitu. Tapi kalau dia bisa tetap setia, kenapa saudara tidak bisa setia? Biarlah ini menjadi penguatan buat kita. Nah, itu. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan tentang Kitab Kidung Agung sebelum saya pindah ke topik lain. Oh silakan. Oke. Bentar. Oke. Halo tes. Oh. Itu tidak bisa dibeli, bahkan dia mau bayar. Yang jadi pertanyaan Pak, bagaimana seandainya pada ujungnya nanti laki-laki yang dicintai itu dia bukan bisa lolos, ternyata mengkhianatinya. Nah, jadi Pak, kebetulan minggu lalu kami ada tugas ke Simalungun juga Pak. Jadi dia cerita kalau ada iparnya ini menikah dengan salah seorang laki-laki yang kalau menurut keluarga sejak awal menikah pun sudah bermasalah. Jadi ini mau pemberkatan jam 10, pihak mempelai laki-laki datang jam 11. Nah, jadi udah bermasalah. Bahkan sampai sekarang istri ini pun dipukuli terus gitu Pak. Ini cerita si bapak gitu kan. Terus abang iparnya nanya, jadi kenapa kau pilih dulu itu sebagai suamimu? Jawabannya Pak, karena dialah bintangku, seperti itu Pak. Jadi padahal kalau dilihat keluarga, ini mohon maaf nih Pak, mohon maaf secara fisik laki-laki itu masih lebih ganteng katanya Pak simpanse yang di bioskop itu Pak. Itu pandangan keluarga si perempuan itu Pak. Tapi ternyata perempuan ini memilih itu Pak, padahal dipukuli dia. Bagaimana Pak ini? Tadi memang seperti itu Pak. Jadi Pak, kalau bahasanya memang ada ilmu-ilmu tidak pasti lagi Pak, tentu pasti. Nah, bagaimana yang seharusnya? Karena kan kalau sudah seperti itu, nanti keluarga akan bilang apa? Apa ku bilang? Dulu pun ku bilang sama ini aja. Dia udah jelas bebek bobot bibitnya. Ternyata kau pilih bintangmu yang ternyata bukan bintang langit tapi bintang 7, bikin pusing kepala. Nah, terima kasih Pak. Ya. Jadi teman-teman menjawab Alkitab yang bertanya, Alkitab yang menjawab. Jadi dikatakan begini. Ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Nanti itu saudara bisa pelajari kenapa hati dan lengan. Nanti saudara bisa pelajari. Karena cinta kuat seperti maut. Kesimpulannya apa? Demi orang yang dicintai dia rela mati. Nah ini Pak, ini nggak masuk akal Pak. Enggak, ini tapi kenyataan Pak. Kenyataan gini, kita udah lihat ini orang ini bibit bobotnya jelek. Kita semua keluarga udah bilang, ini orang abusive. Tetapi apa? Kalau udah jatuh cinta Pak, susah Pak. Bahkan dia rela milih untuk mati Pak. Ah ini dia Pak. Alkitab mengatakan apa? Cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Kesimpulannya apa? Ini tidak bisa terkontrol. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan lagi. Dikatakan apa? Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Api cinta itu masih dipadamkan dengan air. Lalu sungai-sungai pun tidak bisa menghanyutkannya. Bahkan apa? Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, dia berikan segalanya Pak. Bahkan apa? Dihina, dia nggak masalah Pak. Ini susahnya, ini benar sih sekali lagi. Ini susahnya kalau misalnya orang sudah jatuh cinta. Cilakanya apa? Jatuh cinta kepada orang yang salah. Ah itu Pak, cilakanya gitu. Jadi bagaimana saudara sekalian? Ketika saudara jatuh cinta kepada orang yang salah, bagi saya adalah apa? Yang paling penting adalah apa? Nasehatin, didiklah anak-anak saudara yang cewek. Jangan sampai dia jatuh cinta kepada orang yang salah. Ini anak sendiri loh. Kalau anak kita sendiri cewek jatuh cinta kepada orang yang salah, itu bukan bintang 7 lagi Pak. Bukan Pak. Itu meteor Pak jatuh ke bumi. Itu benar Pak. Ini anak kita sendiri Pak, wanita Pak. Wah itu berat Pak. Jadi makanya Pak, bagaimana kita menghadapi itu?
memperlengkapi anak-anak kita, anak-anak perempuan kita supaya tidak salah jatuh cinta. Gimana saudara sekalian? Kita ikut besok ya, biblical parenting. Iya, ikut besok saudara sekalian bagaimana. Tapi nanti kepada cinta kepada orang yang salah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah. Tapi mungkin sesi ini terlalu mepet. Jadi undang lagi. Jadi ya itu dia saudara sekalian. Ini cukup panjang soalnya ya. Karena pernikahan itu kompleks Pak, betul ya. Pernikahan itu nggak mungkin dalam 3 sesi selesai semua. Permasalahan hidup saudara semua selesai 3 sesi. Nggak mungkin. Kalau gitu undang saya aja terus. 3 sesi nggak usah konseling 60 jam, 100 jam udah langsung selesai. Iya kan? Nggak mungkin saudara sekalian. Ini jadi memang itu cukup kompleks, tapi kita makanya harus melihat bagaimana Alkitab menjawab semua. Tapi memang kita tidak bisa buka satu kan ya. Gitu, karena keterbatasan waktu. Jadi saya akan memutuskan Pak, untuk supaya kita cepat, kita ke sini Pak. Aduh. Amin saudara sekalian ya. Biasanya kita pakai ayat ini untuk apa saudara sekalian? Kalau kita datang ke persekutuan kita ini hanya 2-3 orang, padahal kita sudah rintis 10 tahun, tetap 2-3 orang. Kita merasa patah semangat, kita merasa Tuhan tidak memberkati persekutuan kita. Untuk menyemangati bagaimana saudara sekalian, supaya kita tidak putus asa, kita pakai ayat ini. Saudara jangan khawatir, meskipun hanya 2-3 orang saja. Kita berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Amin saudara sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ini meskipun ibadah kita kecil, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi kita. Tuhan membuka jalan untuk persekutuan kita. Amin saudara sekalian. Haleluya. Tapi saudara sekalian, ini ada yang menarik saudara sekalian. Apakah memang Matius 18 ayat 20 itu berbicara tentang konteks persekutuan? Jawabannya tidak. Saya akan jelaskan. Nah, itu dia nanti. Nah, sebelum saya bahas tentang hubungan atau tidak, saya mau bahas di sini dulu, saudara sekalian. Perhatiin ya. Saudara pernah nggak sih ketika baca Alkitab nih, kayaknya Alkitab itu nggak nyambung. Pernah nggak saudara baca seperti itu? Baca Alkitab tapi bingung. Perikop yang satu dengan perikop yang lain nggak nyambung. Topik yang satu dengan topik yang lain tidak nyambung. Paragraf yang satu dengan paragraf yang lain nggak nyambung. Alkitab saya ini seperti apa sih? Muter-muter nggak jelas. Iya kan? Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Coba, kalau nggak percaya kita pelajarin. Jadi begini, kita telah mempelajari konteks Matius 18 ayat 20. Nanti saya akan masukkan ke dalam materi ini, tenang. Saya konsisten. Jadi gini, konteks Matius 18 ayat 20, itu LAI memberikan judul untuk Matius 18 ayat 12 sampai 14, itu topiknya tentang apa? Nah itu dia. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Pertama kali, Matius 18 ayat 12 sampai 14 itu bicara tentang domba yang hilang. Kesimpulannya apa? Kamu harus belajar seperti Bapa di surga. Kesimpulannya apa? Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ketika ada 100 domba, ada 100 domba nih, domba binatang, ini hewan, ini peliharaan. Tapi ketika ada satu yang hilang, manusia ini, gembala ini, dia mencari, dia tidak akan pulang untuk mencari ini, dia tidak akan pulang. Dan dia akan berusaha sampai dia mendapatkan. Ketika dia mendapatkan, baru dia pulang. Ini padahal apa? Ini cuma domba doang loh, cuma binatang, cuma hewan. Tapi ada gembala yang begitu mengasihi. Ada gembala yang begitu memperhatikan. Ada gembala yang begitu memperhatikan. Ada gembala yang rela bermalam-malaman, tidak pulang, mengorbankan kenyamanannya untuk binatangnya. Dan itu siapa? Bapak kita di surga. Perhatiin nggak saudara sekalian? Ada manusia yang bisa mencintai binatangnya seperti itu. Amin saudara sekalian. Dan itulah kenapa Tuhan mencintai kita. Meskipun kita najis, meskipun kita masih berdosa, meskipun kita dari latar belakang yang buruk, dan meskipun kita masih berdosa, tetapi Tuhan tetap mencintai kita. Tetap mencintai kita. Mencari kita. Satu domba yang hilang, dia bukan bilang, satu aja yang hilang gak apa-apa. Yang penting saya jaga 99. Enggak. Dia cari yang satu itu sampai ketemu. Karena dia begitu mengasihi saudara saya. Amin saudara sekalian. Terus ketika sudah selesai bicara tentang perumpamaan domba yang hilang, masuk kemana Pak? Topik apa? Kok bisa masuk ke tentang menasihati saudara ya? Nggak masuk akal ya? Gini, langsung ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa saudara sekalian, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi ketika ada orang yang berdosa, tegur dia 4 mata. Terus berikutnya kalau 4 mata dia masih belum bertobat,
masih belum mau berubah, panggil lagi 1 orang atau 2 orang saksi. Tegur nih bertiga. Ini menarik saudara sekalian ya. Jadi kalau orang lain berdosa, ini dia dengar baik-baik nih. Komunitas kita berdosa, jemaat kita berdosa, gereja kita berdosa, jangan lu langsung ngomongin di belakang dia. Jangan gosipin dulu, bos. Jangan ngomongin di belakang dia, berarti di belakang dia, gosipin dia, enggak. Lu panggil dulu 4 mata, ngomong. Saya ada masalah dengan kamu. Itu kebiasaan orang Indonesia, ngomongin di belakang. Tapi orang bule, saya kaget, dia langsung ngomong ke saya nggak suka sama kamu, kaget saya. Tapi itulah orang bule, belak-belakan langsung 4 mata. Kalau nggak bertobat, jangan langsung tinggalin dia, tapi apa? Panggil 2-3 orang saksi, ngomong sama-sama. Ketika masih belum bertobat juga 2-3 orang, apa yang dilakukan saudara sekalian? Pakai 1 jemaat. Dan percaya dikatakan apa? Meskipun hanya 2-3 orang doang yang hadir, Tuhan juga hadir di dalam dosa orang ini. Tuhan juga hadir di dalam diskusi ini. Tuhan juga hadir di dalam konseling ini. Ngerti saudara sekalian ya? Jadi ini konteksnya bukan dalam konteks ibadah, tetapi dalam konteks persekutuan, teguran. Menegur sesama, ngerti ya teman-teman ya? Tapi saudara pernah mikir nggak sih, apa hubungannya domba yang hilang dengan ada orang yang berbuat dosa? Apa hubungannya dengan orang yang bebal? Ngerti nggak saudara? Apa hubungannya? Nyambung nggak? Enggak ya? Kayaknya nggak nyambung ya. Terus berikutnya, belum selesai tentang itu. Belum selesai tentang ada orang yang berdosa, nggak mau bertobat. Nah itu dia. Lalu berikutnya kita masuk tentang perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tuhan sedang bilangnya apa? Bukan. 77 kali 7 kali. Betul ya? Dan dia kasih perumpamaan. Perumpamaan apa? Antara hamba yang berhutang kepada raja, dan dia kasih perumpamaan yang berikutnya adalah hamba yang berhutang kepada hambanya. Betul nggak? Betul ya? Sekarang kita tanya lagi, apa hubungannya dengan perumpamaan domba yang hilang? Betul nggak, saudara? Ya kan, bingung lagi kan? Ini hubungannya di mana sih koneksinya? Terus masuk lagi, pasal 19 ayat 1-12 bicara tentang apa? Tentang apa? Perceraian. Aneh nggak saudara? Jujur aneh nggak? Kayaknya Alkitab itu seperti pasal nggak nyambung. Betul ya? Betul ya saudara-saudara sekalian ya? Nah, saya kasih sulap nih saudara sekalian. Sulap saya beda pak. Saya mau bilang ini semua nyambung. Dengar baik-baik nih. Dengar baik-baik. Ini ilmu yang saudara tidak akan pernah dapat dimanapun juga. Percaya sama saya. Kalau dapat pasti sebut aja nama Philipsya. Oh iya, saya dengar dari Philipsya pasti. Dengar baik-baik ya. Kasih Allah yang berkorban demi 1 domba itu, 1 binatang itu harus menjadi dasar dalam segala relasi. Dasar kita kasih di dalam gereja, komunitas gereja, perhatiin nggak tentang pengampunan. Kasih Allah itu harus menjadi dasar, bukan hanya di dalam komunitas gereja, tapi berikutnya apa? Di dalam keluarga kita. Berikutnya yang ketiga apa? Di dalam hubungan suami istri. Ngerti nggak? Sekali lagi, karena kita, jujur Pak, kita tidak akan pernah bisa mengasihi pasangan kita dengan kasih manusia, nggak mungkin. Kasih manusia ada batasnya. Kasih manusia mengenal capeknya. Kasih manusia ada hitungannya. Kamu 7 kali ya. Jangankan 3 kali. Mama saya bilang 3 kali kamu ngelawan mama, pukul. Pukul, ada batasannya. Kita nggak bisa Pak. Bagaimana mungkin kita bisa menikahi sesama orang yang berdosa selama 50 tahun? Tambah anak lagi. Kita aja masih belum kenal, tambah anak lagi. Anaknya apa bikin kita susah lagi. Ribut lagi setiap hari. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi pasangan kita sampai akhir. Nggak mungkin bisa dengan kasih manusia. Kita butuh kasih siapa-siapa Pak? Kita butuh kasih apa? Kita butuh kasih Allah. Biarlah kasih Allah yang berkorban mengorbankan dirinya. Biarlah kasih Allah yang mencari domba yang hilang ini. Biarlah kasih Allah yang tidak bersyarat ini untuk binatangnya. Itu menjadi dasar ketika kita hidup dalam gereja. Ketika kita menegur. Menegur itu bukan karena kita kesal. Tapi menegur karena kita memiliki kasih Allah. Ketika kita mengundang orang, 2-3 orang, kita memanggil orang tersebut karena kita memiliki kasih Allah. Bukan karena kita ingin memojokkan orang ini. Bahkan ketika kita membawa orang ini yang berdosa di dalam konteks jemaat. Untuk jemaat itu mengadili, memutuskan. Biarlah dengan dasar motivasi apa? Kasih Allah. Supaya orang ini berubah. Bukan untuk menghancurkan orang ini. Seringkali kita ingin menghancurkan orang.
Orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah melukai kita, yang sudah mengkhianati kita ingin hancurkan. Tetapi biarlah, ketika kita menasihati orang ini, 4 mata. Ketika kita bawa saksi 2-3 orang. Bahkan kita bawa satu jemaat. Dasarnya apa? Kasih Allah. Biarlah kasih Allah hidup di dalam komunitas gereja kita. Hidup di dalam keluarga harmoni. Bukan hanya di dalam keluarga harmoni, di dalam komunitas gereja kita, tetapi apa? Di dalam apa, saudara sekalian? Hubungan keluarga. Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa? Berapa kali, saudara sekalian? Kesimpulannya apa? 70 kali 7 kali. Kali 70 kali. Kesimpulannya apa? Nggak terbatas. Bagaimana mungkin manusia bisa mengasihi dengan tidak terbatas? Bagaimana mungkin, teman-teman? Bagaimana mungkin manusia bisa terus-menerus mengampuni orang yang bersalah? Bagaimana mungkin manusia bisa sabar tiap hari masih salah yang sama. Udah dikasih tahu masih ngeyel, salah lagi, besok salah lagi, besok salah lagi. Capek kan? Bagaimana mungkin? Nggak bisa, saudara sekalian. Manusia tidak akan pernah bisa mengasihi manusia. Kenapa? Karena cinta kasih manusia itu terbatas. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi dengan tidak terbatas? Pakailah kasih Allah. Makanya ada triangle, betul ya? Kemarin. Karena kasih Allah yang menjadi dasar relasi kita. Menjadi dasar relasi berjemaat. Menjadi dasar relasi dalam berkeluarga. Saudara kita, abang kita, adik kita, kakak kita, bisa menyakiti kita. Bisa membuat kita itu marah. Gara-gara harta, rebutan. Gara-gara harta, uang, udah gak kenal lagi saudara. Mengkhianati kita, menghancurkan kita. Bagaimana kita bisa ngampunin? Bukan dengan kasih manusia, tapi kasih Allah. Dan yang menarik adalah hubungan yang paling kompleks, Pak. Hubungan yang paling sulit adalah hubungan apa? Pernikahan suami istri. Dan dasar hubungan suami istri bukan kasih manusia, tapi kasih Allah. Ini saudara sekalian. Jawabannya gitu, Pak. Kita nggak akan mungkin bisa mengasihi suami kita. Dengan kasih manusia nggak mungkin, Pak. Oh, ibu tadi sudah hilang nih, tadi yang bertanya. Yang tadi sesi 2, apa ada bimbingnya? Oh, mana? Yang di situ. Oke. Di mana? Oh, ada ya? Ada. Oke, ibu di situ tadi ya? Jadi gini, Ibu. Saya termasuk yang menikah itu tahun 2022. Dan saya tanya, jadi ini biasanya zaman dulu ya, bapak-bapak ya. Banyak orang mengatakan apa? Oh, kamu 2 tahun pertama pernikahan kamu mah aman, honeymoon. Jangankan 2 tahun, 1 tahun pertama, 3 bulan pertama. Itu honeymoon, kamu belum merasakan nerakanya. Kamu tenang, nikmati dulu. Salah, bos. Pernikahan zaman sekarang nih, saya nggak tahu siapa yang baru nikah di bawah 5 tahun. Ada nggak? Banyak ya. Itu biasanya itu banyak hellnya. Saya nggak tahu ya. Mungkin kalian saudara aman ya. Saya sharing dengan teman saya, orang Amerika. Dia mengatakan, wah kita ribut-ribut. Dan sampai dia, teman saya Tannerfield, orang bule. Dia itu sabar banget. Sampai dia nonjok tembok. Sampai tangannya digips. Saya bilang, kenapa? Ribut dengan istrinya, Oksana. Terus berikutnya, teman saya, orang Filipina. Juga ribut dengan suaminya. Semuanya angkatan yang saya nih. Baru nikah, bawah usia, nggak sampai 3 tahun malah. Ribut semua. Dan saya bingung, aduh Tuhan Yesus, bagaimana ya? Kita bingung gitu, ini kenyataan. Ternyata kita jangankan honeymoon gitu kan. Bahkan di dalam honeymoon aja bisa ribut. Ini kisah nyata loh. Ini kisah nyata. Pernikahan yang sekarang ini kita lebih bahaya nih. Karena sosial media kasih tahu ini pernikahan yang sempurna seperti ini. Tapi ternyata ketika kita ngalamin tidaklah sesempurna yang di sosial media. Mendingan Alkitab. Jelas-jelas pahitnya. Iya kan? Dan akhirnya kita bertanya bagaimana? Ribut. Teman saya ini nggak sampai 3 tahun menikah udah mau bercerai. Bahkan ada yang teman saya dari SD, itu usia 31 tahun sudah bercerai. Masih muda. Jadi bercerai itu nggak usah usia yang 50, 40. Tapi usia 30 aja ada yang bercerai. Bahkan ketika saya ke Bandung, saya tanya, maka ribut terus kan ya suami istri. Suami istri ribut terus, udah umur 80, udah kakek nenek, udah punya cicit, masih ribut. Terus saya nyeletuk aja kan bercandain. Nggak bercerai Pak, Bu. Gitu kan. Habis ribut terus, di depan tamu aja ribut terus. Debat-debat terus. Nyindir sana. Iya kan? Nyindir sana sini gitu kan, nggak mau ngalah. Dia bilang begini, kita udah tua, udah malu sama apa cicit. Dia bilang gitu, tapi kalau nggak ada cicit, kita cuma berdoa, udah cerai. Ngomong gitu loh, orang Kristen juga bos. Kesimpulannya apa? Lu yang baru nikahnya 3 bulan, baik lu nikahnya sudah 60 tahun, tidak imun terhadap pertikaian, konflik, nggak bisa. Tetap kita tidak akan imun, kita tidak akan kebal. Tetapi
Konflik itu pasti akan tetap terus ada. Tapi bagaimana kita ngatasinnya, gimana saudara sekalian? Dengan kasih Allah, itu dia. Pasal 18 ayat 12 dan 14. Kasih Allah, intinya gitu. Kalau kita nggak memiliki kasih Allah, percuma saudara sekalian. Pernikahan kita, sekali lagi, manusia itu ada batasnya. Batas kesabarannya, batas kelembutannya, batas pemikirannya, batas perasaannya, batas cintanya. Tapi hanya kasih Allah yang tidak terbatas. Dan saya ingin menutup, ini dengan kisah nyata. Jadi ketika saya khotbah waktu itu di GBI Sunter, ketika saya selesai khotbah, ibu-ibu nungguin saya gitu, satu ibu. Dan dia mengatakan, Pak, ini luar biasa Pak. Apa yang Bapak khotbahkan itu kena ke saya. Saya tanya, kenanya di mana Bu? Jadi gini, ibu-ibu ini menikah dengan satu orang. Ya kan, dengan satu bapak menikah. Jadi mereka berdua itu miskin. Maka hidupnya sederhana, miskin. Tapi mereka saling berjuang tuh, mencari nafkah. Mereka berjuang sama-sama mencari nafkah sampai akhirnya mereka dikaruniai dua anak perempuan. Ini kisah nyata, dua anak perempuan mereka dikaruniai. Mereka pernikahan mereka berbahagia. Sampai akhirnya tiba-tiba saudara sekalian, suaminya ini mengatakan, "Mah, saya mau bercerai." Kaget. Suaminya mengatakan, "Saya mau bercerai." Tiba-tiba, dan istrinya berkata, "Kenapa kamu mau bercerai?" "Saya sudah ada wanita lain." Tapi bagusnya apa? Jujur. Tapi jujur itu menyakitkan. Saya sudah ada wanita lain. Wanita di mana? Ada di Sulawesi. Saudara tahu lah, kalau wanita yang paling banyak selingkuh itu di mana, pria banyak selingkuh itu di mana, Sulawesi mana, saudara tahu. Jadi dibilang di Sulawesi. Wow, begitu ya. Jadi papa mau bercerai, meninggalkan saya dengan dua anak kita yang masih remaja. Iya. Terus akhirnya istri ini stres, dia bergumul, Tuhan, kok begini ya? Aku udah melayani suami aku dengan setia, kita udah sama-sama berjuang, mencari nafkah, membesarkan anak kita, sekarang tiba-tiba dia ninggalin. Aku mau pergi, aku mau bercerai. Dan dia tanya sama Tuhan, dia sambil nangis, sambil hancur, Tuhan bagaimana? Akhirnya Tuhan mengatakan dia, jangan hadapi pernikahan kamu dengan kasih kamu sendiri, tapi dengan kasih Tuhan. Tapi bagaimana dia sudah berselingkuh? Jangan hadapi kekecewaan dengan kasih manusia, tapi hadapi kekecewaan dengan kasih Allah yang tak terbatas. Tapi nggak masuk akal. Bagaimana? Mana ada wanita yang mau diduakan? Mana ada gitu? Mana ada? Dan Tuhan mengatakan apa? Saya tidak menyetujui perceraian. Tapi suami saya seperti ini. Bagaimana? Jalanin saja, bukan dengan kasih manusia, tapi dengan kasih Allah. Dia bilang ini berat, jalanin. Dan akhirnya dia mengatakan, Tuhan saya melangkah dengan iman meskipun saya menyakitkan. Meskipun hal ini menyakitkan. Jadi dia tidak mau bercerai. Dia mengatakan begini, Papa silakan mau nikah lagi sama orang ini yang ada di Sulawesi, silakan Papa mau nikah. Tapi saya tidak akan mau bercerai. Silakan Bapak mau menikah. Dan akhirnya benar, suaminya ini menikah lagi. Ada pendeta yang memberkati gitu kan, jadi nikah. Akhirnya punya anak satu. Istrinya apa? Dipaksa kerja sendirian. Istrinya nggak tahu buat siomay. Dia nggak tahu bagaimana cara kerja. Dia nggak tahu, karena dia selama ini berjuang sama suaminya. Sekarang suaminya udah pergi, dia bingung. Harus mencari nafkah, sekaligus harus mendidik anaknya. Dia bingung sampai dia nangis, sampai dia cari di YouTube. Bagaimana cara buat siomay. Dia habis buat siomay, gagal. Akhirnya berhasil. Ketika berhasil, dia bingung jual kemana. Dia jual kemana, saudara sekalian? Dia jual ke depan gereja dia. Karena dia kan bergereja, dia jual ke depan gereja. Sampai dia bilang, saya malu. Saya seumur hidup nggak pernah jualan di pinggir jalan. Nggak pernah. Tapi sekarang saya harus jualan di pinggir jalan di depan gereja. Setiap hari Minggu, bahkan setiap hari jualkan. Silakan kok beli ya, beli. Jual siomay. Akhirnya apa? Sampai siomaynya ini Tuhan berkati. Bisa menguliakan anak-anaknya. Luar biasa kan? Indah saudara sekalian? Sampai situ pergumulannya? Enggak. Tiba-tiba istrinya dari suaminya yang kedua telepon kepada istrinya pertama. Dia bilang begini, istri yang kedua ini telepon kepada istri yang pertama. Nonton sabar. Sabar. Bukan. Jadi istri yang kedua ini telepon kepada istri yang pertama. Dia bilang gini, AI bagaimana? Karena orang Chinese gitu kan. AI bagaimana? Sehat segala macam, iya gini. Dia bilang begini, AI bisa bantu saya nggak? Dia tanya, apa tuh? Saya udah menjelaskan sesuatu, tapi saya nggak bisa jelaskan di telepon. AI bisa nggak bantu saya kirim uang tiket dari Sulawesi
tiket pesawat ke Jakarta, saya mau ketemu AI. Ketika dia ngomong begitu, apa yang sudah dilakukan? Gila loh. Lu punya suami, lu udah punya suami, udah ninggalin gue, udah ninggalin anak gue, udah hancur-hancuran, ya kan udah hidup, udah aman 10 tahun di sana, tiba-tiba lu telepon, dan lu minta duit lagi. Lu gak pernah telepon gue, lu gak pernah kontak gue, sekali telepon, sekali kontak, mintanya apa? Minta duit. Wah, marah banget tuh, emosi gitu kan. Tapi dia mengatakan gini, Tuhan, saya emosi sama orang ini. Telepon ketika ada butuhnya. Tapi kalau nggak ada butuh, nggak pernah telepon. Akhirnya dia ngatakan apa? Tapi dia ingatkan lagi, jangan kasih manusia yang mengasihi, karena manusia itu ada kasih yang terbatas. Kasih Tuhan. Dan dia coba, oke, saya transfer berapa? Sekian. Dia transfer 10 juta. Dia transfer sampai ke Jakarta, terus dijemput. Tukar kontak. Intinya datang, bahkan dikasih tinggal di rumah AI ini. Dikasih tinggal. Silakan kamu tinggal di sini aja, biar kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa bantu kamu, saya bisa rawat kamu. Kamu kan nggak tahu Jakarta. Kasih kamu tinggal 1 minggu. Nanti kamu mau cerita, silakan kamu cerita. Singkat cerita, akhirnya orang ini cerita istri keduanya. Ceritanya begini. Kenapa saya mau ke Jakarta? Saya mau minta bantuan. Bantuannya apa? Saya udah nggak bisa dengan suaminya itu. Kenapa? Karena suaminya ini udah kena kanker, stadium 4. Saya nggak bisa lagi. Kami udah nggak punya dana lagi. Kami udah nggak punya kekuatan lagi, kami udah nggak punya apapun lagi untuk ini. Bisa nggak AI tarik lagi suaminya ke Jakarta? Iya, diminta loh gitu. Ini AI-nya mikir, Tuhan saya orang gila ya, diminta kayak begini gitu. Emang saya serendah apa gitu loh? Di stres loh, saudara bisa bayangkan nggak betapa stresnya gitu loh. Udah kena kanker stadium 4, dulu lagi senang-senang, lagi nggak ada penyakit, wah dia rebut, tapi sekarang udah kena penyakit, dibuang begitu. Dia bilang, ini Tuhan bagaimana gitu. Dia mengatakan gini, oke saya doa dulu ya. Saya doa. Ketika dia doa, dia nangis, Tuhan bagaimana saya, ketika dengar nama suami saya saja, saya sudah sakit banget gitu loh. Luka ini yang belum sembuh, terkuak kembali. Dan ini berat. Ini bagaimana Tuhan? Dia berdoa. Ketika dia berdoa atau mengingatkan. Dia mengingatkan apa? Kamu belum bercerai loh. Iya kan? Kamu belum bercerai. Gimana pun tetap suami kamu. Terus bagaimana Tuhan? Terimalah suami kamu. Jadi, ini kisah nyata, saya nggak bohong ini. Jadi akhirnya dia mengatakan kepada istrinya, istri yang keduanya ini, yaudah kamu bawa pulang aja suaminya ke Jakarta, ditanggung semua. Biaya tiketnya semua, saya tanggung. Kamu bawa ya ke sini, kamu temenin dulu tapi ke Jakarta. Habis ke Jakarta, nanti baru saya urus. Singkat cerita, dikirimlah uang, kembali istri kedua ini kembali ke Sulawesi, dan setelah berapa bulan kemudian bawa dengan suaminya ke Jakarta. Dijemput, dan ketika sudah jemput, saudara sekalian, tinggal di mana? Tinggal di rumah yang sama. Kenangan itu lagi kan. Kenangan itu lagi, istri yang pertama bilang, Tuhan saya ngeliat suami saya digandeng dengan istri keduanya. Orang yang merebut suami saya. Dan berikutnya ditanya, kalian mau tidur di mana? Ya kami mau tidur di kamar ini, kami. Kesimpulannya apa? Suaminya masih mau tidur dengan istri keduanya, nggak tidur dengan istri pertamanya. Iya kan? Biarin nggak apa-apa. Dan dia sakit gitu, nggak apa-apa. Kamu nggak usah, suami aku nggak usah tidur sama aku nggak masalah. Karena itu menyakitkan. Iya kan? Nggak apa-apa kamu tidur sama istri kamu yang kedua, tapi jangan tidur sama aku lagi gitu, nggak masalah. Nggak apa-apa kamu mau sekamar dengan istri kamu yang kedua nggak masalah. Udah singkat cerita, dia nampung istrinya yang kedua dengan suaminya selama beberapa hari. Kemudian istrinya ini meninggalkan lagi ke Sulawesi. Ketika sudah meninggalkan di Sulawesi, ini yang paling berat, saudara sekalian. Ketika meninggalkan di Sulawesi, suaminya, ini kisahnya. Suaminya setiap pagi mengatakan, Mah, aku mau pergi jalan-jalan. Tapi bapak kan jalan udah susah, nggak apa-apa. Bapak mau menikmati hari terakhir aja di dunia, jalan-jalan aja. Terus gimana? Ya papa nggak ada uang. Istri ini kisah nyata. Istri bilang ini, Pak, dia peluk suaminya, dia mengatakan, Pak, aku mencintai papa dengan kasih Kristus. Dan ketika dia mengatakan gitu, aku mencintai papa dengan kasih Kristus, dia ada, mana ya? Coba saya lihat. Nggak ada ya baju. Nggak ada bajunya, nggak ada. Itu bapak kan ada kantong kan. Ketika dipeluk, ada kantong kan. Suaminya kan nggak punya uang kan. Istri juga nggak punya uang usia yang kedua. Ketika istri yang pertama ini sudah berhasil kan, ya apa? Setiap kali dia peluk, dia cium pipi kiri kanannya suaminya, dia pasti kasih uang 200.000 di kantongnya. Papa belanja ya, papa jalan. Sudah ditinggalkan, sudah dikecewakan, tapi masih peluk,
masih mencium pipinya, dan masih kasih uang, Bapak jalan. Setiap hari seperti itu. Setiap kali dia pergi, bapaknya mau pergi, suaminya mau pergi, dipeluk dan dikasih uang, dibekali. Dibekali Pak, di kantong. Sampai akhirnya, tantangan terberat apa? Ketika suaminya mengatakan, ini kisahnya ada. Ini saya kaget, saya nggak bisa ngomong apa. Sampai suaminya mengatakan begini, "Mah, terima kasih sudah melayani saya, terima kasih sudah memberikan nafkah kepada saya, bahkan kasih uang juga kepada istri saya yang kedua. Bahkan kasih juga uang sekolah untuk anak saya yang di Sulawesi. Terima kasih, Ma." Dan dia minta apa? Dia minta apa lagi, saudara sekalian? Dia minta melakukan berhubungan badan. Iya kan, karena sudah tidak berhubungan badan kan. Gitu, sudah ada berhubungan badan dengan istri kedua sudah tinggalin dia, dan dia mengatakan, "Mah, boleh nggak kita melakukan hubungan badan?" Di situ istrinya hancur, nangis. Pria yang sudah menghancurkan hidup dia, menghancurkan anak-anak dia, cewek lagi dua-duanya, hidup tanpa apa-apa, dan dia sekarang meminta kembali, bukan hanya minta kembali secara finansial, tapi meminta berhubungan badan. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia nangis. Dia nangis. "Tuhan, saya nggak kuat." Dia nggak kuat, Pak. Dan dia berkata, "Tuhan, aku hancur habis-habisan, bagaimana?" Dan Tuhan mengingatkan dia, "Kamu belum bercerai dari suami kamu. Dia masih suami kamu. Layani dia." Sudah bisa sebagai suami istri melayani suami kayak gitu? Hubungan badan? Nggak bisa. Dan dia bilang, "Tuhan, saya nggak bisa, saya hancur. Tapi biarkanlah saya melayani dia, bukan dengan kasih manusia, tapi kasih Kristus." Dia melayani. Akhirnya dia melayani, belum berhubungan badan. Dia nangis cerita. Dan itu berat. Tapi ketika dia melayani suaminya sudah tenang, segala macam. Dia merasa, "Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan aku suami yang seperti ini, hancur-hancuran, supaya membantu aku menjadi serupa seperti Kristus. Mengasihi orang berdosa, mengasihi orang yang tidak layak, mengasihi pengkhianat, mengasihi orang yang berzina, mengasihi orang yang sudah hancur, mengasihi orang yang sudah meninggalkan aku. Tapi aku masih mengasihi dia. Terima kasih." Dan dia terus melayani suaminya. Masih kasih uang, dijaga. Pakai suster, dan dia juga ngurusin suaminya kesehatannya. Pekerjaannya terbengkalai demi suaminya. Dan dia masih melayani secara kebutuhan seksual. Sampai apa? Suaminya meninggal. Sampai meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, dia bisa menghela napas. "Tuhan, karena kasih-Mu, kekuatan-Mu memampukan aku melayani suami aku. Dari awal kita menikah, sampai akhir hidup dia." Manusia bisa nggak seperti itu, Pak? Bisa. Kasih Allah. Manusia bisa, karena kasih Allah. Manusia nggak bisa. Makanya kan Bapak bilang kan, "Bagaimana Pak kalau kasih kayak begini?" Ini dia. Ada yang mengalami kasus seperti ini? Lebih berat pada orang ini? Ada? Amit-amit ya. Amit-amit, Tuhan Yesus, jauhkan kutukan itu daripada aku gitu kan. Saudara baru ketemu suami yang sedikit aja seperti ini, saudara, "Oh, Tuhan tolong." Enggak, tapi saudara perhatikan. Saudara harus mempelajari seperti ini. Kita nggak bisa mengasihi manusia seperti ini, tak terbatas, dengan kasih yang terbatas, nggak mungkin. Kita hanya bisa mengasihi manusia yang berdosa, terus-menerus memberikan pengampunan, terus-menerus memberikan kasih, terus-menerus memberikan kelembutan. Kalau apa? Kita memiliki kasih Kristus. Biarlah kasih Allah itu menjadi dasar untuk segala relasi kita. Kasih Kristus menjadi dasar untuk hubungan kita di dalam gereja. Menjadi dasar, kasih Kristus menjadi dasar untuk hubungan kita di dalam keluarga. Bahkan kasih Kristus menjadi dasar untuk hubungan kita secara suami istri. Mari kita sama-sama kita akhiri seminar kita dengan cerita seperti ini, saudara sekalian. Dan saya, ya pas sekarang jam 6 ya, pas jam 6. Nggak berikan banyak cerita, karena bagi saya, biarlah firman Tuhan itu menjadi dasar segala sesuatu. Barulah kita masuk ke cerita. Jangan cerita manusia menjadi dasar kehidupan kita. Biarlah ceritanya Tuhan. Biarlah pemikirannya Tuhan. Biarlah pengalaman Tuhan yang menjadi dasar buat kita menjalankan pernikahan kita. Bukan cerita orang lain. Itu saya. Makanya kalau saudara mau cerita, saya banyak cerita. Bukan berarti saya ini ya, enggak, tapi karena papa saya gembala dan saya juga mengikuti beliau pernikahan segala macam, jadi saya punya banyak cerita. Dan saya juga banyak mengalami pergumulan, dan teman-teman juga. Jadi yang tua, yang muda, saya sedikit banyak sudah tahu. Tapi dasar kita haruslah firman Tuhan. Dasar kita harus kasih Allah. Kasih Allah memampukan kita mengasihi binatang yang tak terbatas.
memberikan kasih pengampunan terbatas. Oke, saya mungkin akan serahkan kepada